Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk menawan IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan. Maksud Anda apa? Maunya Jokowi ini sudah masa terakhir, nggak usah ngurus keperjaan itu. Seperti presiden sebelumnya. Ngurus-ngurus duit gitu. Kok bisa Anda bilang ini bajingan dan tolol? Pak, yang sopan dikit kenapa sih Anda nih? Anda nih lama-lama jadi ngelunjak saya lihat. Orang diam Anda ngelunjak. Anda merasa paling hebat sekarang di Indonesia. Itulah orang sudah merasa dirinya paling top, paling hebat, dia akan memandang orang rendah. Menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang apa? Anda ini ngetot, apa? Anda anak pecur. Janganlah begitu. Yang sopan dikit dong. Ini presiden Indonesia, Pak. Masa Anda bajingan dan tolol? Jokowi bekerja ke Cina, Pak. Bukan happy-happy. Jokowi demi Indonesia, dia mau datang kemana aja. Kenapa kok Anda bilang bajingan dan tolol? Anda ini sampah, Pak. Ini hari, saya mungkin kalau dekat, Pak, saya kasih tangan, Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Dia untuk menjadi pembicara. Emang kacau ILC di TV One pada waktu itu. Ada masalah politik, Rocky Gerung jadi pembicara. Ada masalah sains, Rocky Gerung juga jadi pembicara. Bahkan masalah kriminal, dia juga jadi pembicara. ILC di TV One itulah yang membentuk Rocky Gerung menjadi serba bisa. Apakah karena dia memang punya bobot untuk bicara sesuai kapasitas materi yang dibawakan sebuah acara? Bukan. Tapi karena sebuah acara di stasiun televisi butuh orang kontroversial supaya acaranya ditonton orang dan mendapat rating penonton yang tinggi. Dibikin seru-seruan aja, nggak penting apakah debat atau diskusi itu ada isinya atau tidak. Yang penting seru aja dan mendapat perhatian pemirsa yang juga ingin tingkat keseruannya semakin lama semakin tinggi. Sebenarnya udah beberapa kali Rocky Gerung kepleset karena terlalu sering tampil di televisi. Pernah nih dia bilang kalau kitab suci itu fiksi di televisi pada waktu itu. Biasanya kalau yang ngomong itu Ahok misalnya, kebayangkan demo-demo dari ribuan orang akan memenuhi Jakarta seperti yang pernah terjadi di tahun 2017. Tapi karena ini Rocky Gerung yang ngomong kitab suci itu fiksi dan dia ada di sisi oposisi yang sama-sama membenci Jokowi. Jangankan di demo, Rocky Gerung malah diundang untuk bicara di rumah ibadah, diberi kopiah dan digelari Ustadz Rocky Gerung. Kalau saya sih marah. Marah karena hinaan Rocky Gerung ke Presiden Indonesia. Marah karena bangsat Rocky itu bicara nggak jelas apa yang dia keluhkan sebenarnya. Tapi malah sedemikian ia merendahkan martabat Presiden Jokowi. Sekarang coba kita lihat atas kejadian bacotan Rocky Gerung merendahkan Pak Jokowi ini. Mana lebih dulu bereaksi? Konten saya ini apa? Pernyataan Prabowo? Prabowo yang selalu menjilat Pak Jokowi sampai basah kuyup itu, sekarang kita tunggu apa reaksinya terhadap bacotan Rocky Gerung itu. Apakah Prabowo punya nyali untuk melempar handphone ke Rocky Gerung? Apakah Prabowo bernyali untuk memenjarakan Rocky Gerung? Apakah Prabowo punya kemauan melindungi nama baik Pak Jokowi dengan menampar-nampar Rocky Gerung karena busuk ucapannya itu? Atau malah Prabowo diam, tiarap, ngumpet seperti biasanya kalau ada orang yang menghina Pak Jokowi? Buat Bang Rocky Gerung, saya nggak tahu masalah abang nih apa sih, begitu penuh dengan kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Pak Jokowi lagi kerja baik-baik, jauh-jauh pergi ke China untuk meyakinkan investor supaya mau investasi di Indonesia di bidang kesehatan, petrokimia, hilirisasi industri, mobil listrik sampai IKN, malah dicaci maki, difitnah yang enggak-enggak. Sementara di saat yang bersamaan, ada mega korupsi BTS yang nilainya fantastis 8 triliun. Kok gak kedengeran ya suaranya Bang Rocky Gerung yang kritis itu? Ini proyek gak main-main loh Bang. Proyek ini ditujukan untuk masyarakat terluar, terdepan, tertinggal. Mereka sampai saat ini gak punya akses internet gara-gara proyeknya dikorupsi. Kalau abang betul berpihak pada masyarakat kecil, betul-betul bersikap kritis
untuk kebaikan negeri ini? Ayo dong Bang, kritisi korupsi BTS ini yang pasti melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR nggak kedengeran suaranya. Harusnya umpatan bajingan yang tolol ditujukan kepada para koruptor BTS ini. Janganlah Pak Jokowi yang betul-betul bekerja, justru abang fitnah yang enggak-enggak. Kami tahu Bang Rocky ini orang pintar, tapi janganlah bodohi masyarakat.